Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini gue mau ngerjain orderan jersey yang di video kemarin sempat gue notice ya. Jadi untuk jersey ini dia seperti biasa nyablon aja. Kamu lagi ngapain? Seperti biasa dia nyablon aja. Dia jerseynya bawa sendiri dari rumah. Ya, ini desainnya ya kurang lebih kayak gini. Ini untuk yang warna hitam. Ini untuk yang hijaunya sama. Ini bagian yang gue bikin tuh ini, kemudian ini sama yang di celana. Nah untuk yang logonya ini udah gue sablon DTF, cuma nggak sempat gue rekam ya. Dan sekarang ini gue lagi cutting untuk bagian nomor di celananya. Jadi satu-satu ya mau gue kerjainnya. Ini juga gue agak lemes sebenarnya, semalam sempat nggak enak badan ya, sakit, baru bisa tidur jam 2-an. Kita jalan aja terus. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, nggak ada kendala halangan apapun. Kalaupun ada kendala ya biasalah kalau namanya usaha gini ya, karena niatnya kita mencari rezeki yang halal dan juga dengan cara yang menyenangkan. Gue mau ngasih saran aja, jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin jersey pakai angka-angka kayak gini dan solid pakai satu warna aja kayak putih, biru, hitam, kuning apa segala macam kayak gitu, saran gue mendingan pakai polyflex. Gue sarankan sih kalian kalau misalkan ada dana lebih, kalian bisa beli mesin cutting siluet cameo itu yang kecil aja dulu, nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang belasan juta, itu murah kok, di bawah 5 juta. Nggak tahu ya sekarang berapa ya, kisaran segitulah pokoknya. Ini bakal lebih memuaskan lah hasilnya gitu. Kalian nggak bakal kebingungan untuk nyari atau nyeting-nyeting warna-warna yang solid lagi. Ini udah pasti lebih enak gitu. Oke, ini udah gue klopekin untuk bagian yang celananya. Selanjutnya gue bakal ngating yang di bagian kaos, sama berikutnya juga yang di bagian punggung belakang. One day later. Oke, halo, selamat pagi. Jadi ini adalah hari berikutnya. Kemarin terpaksa harus di break karena kondisi badan yang kurang fit seperti yang gue ceritain kemarin. Dan hari ini gue bakal terusin. Gue mau cutting untuk bagian yang di punggung, nomor punggung belakang ya. Karena kemarin untuk bagian nomor di celana sama tulisan di depan sama logo di depan itu udah selesai, jadi tinggal bagian di nomor punggung aja. Oke, ini udah mulai gua cutting, sambil ini di cutting karena kebetulan hari ini nggak ada produksi DTF, tapi maintenance untuk DTF tetap harus dilakukan, cleaning dan segala macamnya. Jadi sambil nunggu ini cutting, gue bakal melakukan maintenance si printer DTF ini. Sekali lagi, meskipun nggak ada orderan, tetap harus di cleaning dan di maintenance ya. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it.
Oke, semua polyflagnya tadi udah dipotong, udah di cutting, udah gue taruh juga di atas, siap-siap mau di press. Cuma mesinnya belum gue nyalain ya, bentar lagi deh. Gue mau ngejelasin sedikit ini tentang sablon DTF di jersey. Jadi terutama lebih ke ngomongin masalah powdernya gitu. Jadi yang kita tahu powder DTF itu kan ada dua warna ya, warna putih dan warna hitam gitu. Nah, kalau menurut pendapat gue pribadi sebenarnya memang kalau misalkan untuk jersey itu bagusnya pakai powder hitam. Tapi kalau menurut gue, pendapat gue pribadi nih ya, warna powder putih dan hitam itu perbedaannya bukan terletak di lebih bagus mana untuk daya rekatnya, bukan, tapi lebih ke fungsi warna hitam dan putih dari powder itu sendiri. Jadi gini, pada dasarnya warna hitam itu lebih apa ya, dapat menghalang atau menghalau cahaya yang dilewatinya, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kecuali kalau warna putih, ibaratnya gini, gampangnya kalau warna putih itu lebih tembus pandang dibandingkan untuk warna hitam gitu. Jadi warna hitam itu lebih mampu menyerap warna-warna di baliknya gitu. Nah, maksudnya kenapa jersey itu harus pakai powder yang hitam, powder yang berwarna hitam? Karena jersey itu kan kebanyakan apa ya, dasar warna bajunya itu bermotif ya, warna-warni. Kayak misalkan ini, untuk jersey yang ini kan motifnya ada biru, ada hitam, ada kuning. Bahkan kalau misalkan jersey-jersey yang cerah itu ada campuran warna kuning apa segala macam kayak gitu. Kalau misalkan sebagai contoh ini adalah DTF yang menggunakan powder warna putih. Kalau misalkan DTF powder warna putih ini kita taruh di depan kain yang bermotif warnanya warna-warni seperti ini, percayalah dia bakal tembus. Kelihatan nggak? Ini warna oranye di belakangnya tuh tembus dia ke atas. Biru, nah birunya, kalau biru sih nggak terlalu ya. Cuma kalau misalkan warna-warna yang terang kayak oranye, kuning, pink, biru muda kayak gitu-gitu, dia bakal tembus ke atas. Apalagi kebetulan ini logo SB Prakasanya juga putih ya. Ininya putih, terus pakai powder putih, otomatis warna di belakangnya tuh tembus ke atas. Nah, kelihatan nggak sih? Sorry ya kalau nggak kelihatan, cuma kalau di gua sih kelihatan. Gue lebih ngomongin ke fungsinya ya. Oke, lihat. Nah, tuh ya, kelihatan ya, tembus dia. Nah, kalau misalkan kita menggunakan powder warna hitam, dia bakal lebih menyerap. Artinya nggak terlalu nerawang dia. Mungkin masih ada nerawang-nerawangnya, tapi sedikit. Nggak semenerawang kalau kita pakai powder putih gitu. Nah, kenapa di sini gue pakai powder putih, nggak pakai powder hitam? Yang pertama, gue belum punya powder hitam, kehabisan. Yang kedua, kebetulan untuk motif yang ada di belakang logo DTF ini kan dipasangnya di bagian saku sebelah kiri ya dari yang pakai. Ini kan belakangnya hitam, jadi nggak masalah. Tuh, dia nggak bakal nerawang karena belakangnya nggak ada motif. Beda kalau misalkan gue tempelin di sini, itu bakal nerawang gitu. Kemudian berikutnya di yang sini. Nah, di sini juga sebenarnya masih terselamatkan karena ini motifnya itu motif yang senada. Artinya ini hijau ya. Ini kalau misalkan aslinya ini hijaunya nggak setua ini sih, lebih muda. Kemudian ini ada hijau tua. Nah, kalau misalkan kita pasang DTF yang pakai powder putih, ini masih terselamatkan. Tuh ya, kelihatan nggak? Masih nggak terlalu nerawang tuh ya. Ini udah gua tekan ya, nggak terlalu nerawang ya. Masih aman lah gitu. Kecuali kalau misalkan ini hijau terus ada warna yang cerah, kuning atau putih atau warna-warna cerah lah, dia pasti bakal tembus di sini. Contohnya kayak ini aja tadi gini ya. Nah tuh, tembus ya warnanya. Sorry nggak kelihatan karena ini memang si kameranya nggak bisa fokus kalau deket. Jadi gitu. Jadi kalau menurut pendapat gua pribadi untuk powder hitam dan powder putih itu perbedaannya bukan di kekuatan atau daya rekatnya, tapi lebih ke fungsinya untuk menutup apa ya, cahaya atau warna yang ada di balik logo yang udah kita print DTF-nya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti lah ya menurut pendapat gua. Tapi kalau misalkan pendapat gua ini salah, ya mohon maaf. Oke, gitu ya. Kurang lebih ya. Sekarang gua bakal lanjutin untuk ngepres karena hari ini harus udah selesai dan akan diambil mungkin nanti sore ya. Apa?
Oke, jadi ini gue udah mulai ngepres. Tadi satu set untuk coba-coba dulu, nyari ukuran yang pas, udah dapat, alhamdulillah. Dan sedikit informasi aja, ini kan untuk sablonnya ada dua jenis, ada Polyflex sama DTF. DTF itu hanya logo yang ini aja, sisanya Polyflex. Nah, untuk suhu dan waktunya itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan untuk Polyflex itu, kalau misalkan suhunya sama di 160, cuma waktunya aja yang beda. Jadi kalau untuk Polyflex, ini yang Polyflex itu yang putih-putih ini ya, yang nomor di belakang, nomor di celana, tulisan di depan gitu ya. Itu press pertama cuma 5 detik, kemudian tunggu dingin, kemudian plastiknya dicabut, kemudian dipres lagi sekali lagi 4 sampai 5 detik. Jadi 5 detik dan 5 detik lah kurang lebih kayak gitu ya. Sedangkan kalau DTF itu 15 detik terus dicabut, nunggu dingin dulu baru dicabut, baru press lagi 15 detik. Jadi kalau rumusnya itu kalau Polyflex itu 5 dan 5, kalau misalkan DTF itu 15 dan 15. Suhunya sama di 160 gitu. Sekarang gue mau lanjutin lagi ini sampai selesai, dan tapi kayaknya mau makan siang dulu deh karena udah mau jam setengah 12 sebentar lagi. Oke, udah jam 12 guys. Kita makan guys. Coba lihat isinya. Ini ketoprak, sia-sia makan ketoprak. Si Pibiu. Pibiu, makan apa? Ketoprak. Dan kita makan warteg, telur dadar, tempe orek, tahu, kikil. Kita cuci tangan dulu. Udah kemarin habis ganti keran, jebol kerannya. Penting nggak buat isi vlog aja ya? Mari kita makan siang. Oke, ada trouble dikit. Jadi ini angka 4 dari 14 ini kepotong ya. Kelihatan nggak? Bentar, gue cabut dulu. Op. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa kayak gini karena tadi angka 1 sama 4-nya itu kan terpisah. Terus gue salah numpuk. Karena tadi rencananya itu hanya sementara untuk biar gampang ngeliat aja. Jadi salah numpuk tuh maksudnya gini. Ini misalkan angka 1 dan 6 ya. Harusnya kan gini ya. Harusnya gini nih. Nah, si plastik ini harusnya dipotong dulu biar nggak nimpah. Nah, jadi tadi posisinya si Polyflex ini ada di atas plastik ini. Jadi gini nih. Tak gitu. Nah, ya kelihatan ya. Bentar. Jadi si Polyflex yang angka 6 ini tidak langsung nempel ke kain, tapi nempelnya ke plastik ini dulu. Jadi itu salah besar. Jadi itu salah. Kalau mau memang ininya dipotong dulu nih, set gitu. Jadi nanti ditempelinnya gitu. Misalkan gini 5 sama 1, 5 1. Nah gini nih. Jangan sampai numpuk. Kalau numpuk nanti ya kayak gini kejadiannya. Jadi si Polyflex ini yang harusnya nempelnya ke kain, dia malah nempel ke plastik sini gini. Plak gitu tuh. Terjadilah seperti ini. Kemudian apakah bisa diperbaiki? Bisa. Ini gue udah bikin lagi angka 4-nya, jadi bakal gue timpah aja. Terus apa nanti nggak bakal miring atau gimana? Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Ini udah gue tebelin sedikit angka 4-nya. Jadi beda dengan yang ini. Jadi gue tambahin semacam kayak round corner, apa sih? Stroke lah gitu ibaratnya, gampangnya ya. Nggak tahu nih bener nggak ya gue bikinnya ya. Kalau misalkan salah ya bikin lagi. Nah kita lihat. Hop. Jadi ini angka 4-nya gue bakal tempel di sini kayak gini. Dan bim salah bim ketutup. Oke, gitu ya. Kita langsung praktekin aja, kita press dulu sebelumnya kita gunting. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini jangan panik, semua pasti ada solusinya. Oke, kita pasin dulu sebentar. Oke, nah biar dia nggak bergerak, biar nggak menceng-menceng, sekali lagi gue pakai masking heat press biar diam dia. Ini gue pakai yang kemarin video yang bikin topi itu ya. Ini masih gue simpan, masih gue bisa pakai berulang-ulang. Oke, kira-kira udah pas, baru kita press lagi 5 detik. Oke, taruh lagi di sini. Gue bisa naruhnya di sini nih. Oke, kalau udah kita akan coba angkat. Oke, selesai ya. Kita press lagi sekali lagi. Detik. Jadi hasilnya kayak gini, agak berbayang sedikit sih, tapi oke lah, masih kebacanya 14 kan, bukan 15 atau 16. Oke ya, kita lanjutin lagi.
Oke, akhirnya udah beres semuanya. Untuk yang warna hijau dan warna hitam, ini semua tinggal dilipat. Cuma gue nunggu agak dingin dulu ya. Ini masih agak panas. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Ini untuk yang bagian depan, kemudian belakangnya angka kayak gini. Ini polyflex juga. Ini totalnya semuanya 2 lusin ya, 2 lusin set. Nah ini untuk yang warna hitamnya, celananya. Terus untuk yang kaosnya, nah ini untuk bagian depan, ini bagian belakang. Oke, sip. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Untuk produksi di jersey, sekali lagi untuk powder hitam dan putih itu, kalau menurut gue pribadi itu bukan masalah kekuatan lemnya, tapi lebih ke arah fungsi untuk nutupin motif jersey yang rawang ke DTF-nya. Jadi makanya lebih baik memang kalau misalkan kita bikin DTF untuk jersey itu pakainya yang warna hitam. Demikian, sekarang udah jam 4 sore. Mau gue lipat-lipatin, mau gue kabarin juga ke orangnya dan bisa diambil. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi. Oh ya, jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe.